Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikdad Farul Wazi dengan NIM 517061156 ingin mempresentasikan mengenai peningkatan kualitas rokok sigaret kretek tangan SKT dengan metode Six Sigma. Studi kasus pada PT Djarum Kudus SKT BN53. Definisi kasus. PT Djarum Kudus adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengelola dan menghasilkan jenis rokok kretek dan rokok putih. Pekerjaan rokok kretek ini terdapat dua macam, yaitu dengan SKM, sigaret kretek mesin, dan SKT, sigaret kretek tangan. Di PT Djarum Kudus adalah salah satu dari 3 produsen kretek rokok. Proses produksi SKT BN53 dilakukan secara manual dengan menggunakan skill para pekerja. SKT BN53 tentunya tidak lepas dari permasalahan kualitas. Rokok memiliki kualitas standar, yaitu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Selain itu, SKT BN53 tidak kalah bersaing dengan SKM dan menambah pasang pasar. Untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam hal ini terhadap kualitas produk, dilakukan analisis dapat mencakup keseluruhan elemen produksi mulai dari tenaga kerja, aliran proses produksi, maka menggunakan metode Six Sigma. Definisi metode. Metode Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total quality management atau manajemen kualitas total (TQM) yang berfokus pada pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk mengurangi kecepatan dalam produk, meminimalisir waktu produksi, dan meminimalisir biaya. Metode Six Sigma juga menghasilkan sukses terus-menerus untuk mencegah defek atau kecacatan. Metode Six Sigma mempunyai standar deviasi Six Sigma antara pada umumnya min dan batas perincian terdekat. Proses Six Sigma harus bisa menghasilkan kesalahan paling sedikit dari 3,4% per 1 juta peluang atau mencapai 99,9966% tingkat keberhasilan. Dengan demikian, waktu yang menambahkan biaya sangat efisien. Selanjutnya, data tingkat kecacatan pada PT Djarum Rokok SKT BN53. Nah, di sini ada jenis defek, total defek, presentasi defek, dan persentase kumulatif. Data yang dikumpulkan yakni ada 26 data kecacatan tingkat kecacatan di PT Djarum Rokok SKT BN53 yang mempunyai total defek yakni 227 defek atau kecacatan. Selanjutnya, diagram Pareto jenis cacat rokok SKT BN53. Di sini ada gambar Pareto chart of jenis defek atau jenis kecacatan. Di sini di sebelah kiri ada total defek. Total defek yaitu total cacat, tipe cacat tersebut, dan di sebelah kanan ada persen, yaitu persen. Yang di bawah ada jenis defek yang sudah tertera tadi. Terus berdasarkan Pareto di atas bahwa 80% penyebab terjadinya defek variabel maupun atribut adalah berat rokok per 50 batang rokok, kotor di bagian ekor,
diameter ekor tidak sesuai, keras sampai sulit dihisap, gembus, corong ekor, sehingga terdapat 6 CTV yang terjadi. Dari 6 CTG, 2 diantaranya merupakan defek variabel dan sisanya adalah defek atribut. Berikutnya kriteria CTG rokok SKT BN3. Di sini ada produk rokok SKT Jarum 76 dengan mempunyai CTG 6 kriteria yang tertera tadi dan 6 spesifikasi dari CTG tersebut. Dari 6 kriteria CTR, saya di sini hanya menjelaskan satu kriteria yang paling besar atau paling berpengaruh dalam pengendalian kualitas produk di PT Jarum, yakni berat rokok per 50 batang. Nah, selanjutnya tahap measure data variabel berat rokok. Pada gambar sebelah kiri ada peta kendali X berat rokok, yakni rata-rata berat rokok. Nah, di sini ada keterangannya. CL adalah batas tengah grafik, terus X adalah gerak kecacatan, UCL adalah batas paling atas, LCL adalah batas bawah. Nah, terus gambar sebelah kanan ada peta kendali R berat rokok, yaitu rank berat rokok. Yang mempunyai keterangan CL adalah batas tengah, R adalah gerak grafik kecacatan, UCL adalah batas atas, LCL adalah batas bawah. Nah, dua gambar tersebut mempunyai observasi di setiap 4 hari sekali. Jadi setiap 4 hari sekali dia mengambil data tersebut. Perhitungan nilai sigma dengan P di PMO, perhitungan level sigma dilakukan pada masing-masing CTG, di mana tujuannya untuk mengetahui cacat produk mana yang sangat berisiko. Selanjutnya data DPMO cacat berat rokok per 50 batang dalam gram, hitungan gram. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dan di bawahnya itu ada rumusnya. Langkah-langkahnya urut 1, proses apa yang diketahui, terus yang kedua mencari unit yang diperiksa, yang ketiga mencari unit yang cacat, yang keempat hitung kegagalannya berdasarkan langkah ketiga yang di atasnya, yang kelima tentukan banyak CTG, 6 hitung peluang tingkat kegagalan, 7 hitung kemungkinan gagal, 8 konversi DPMO, kedalaman nilai sigma, yang ke-9 buat kesimpulan dengan rumus D dibagi U, setelah ketemu dibagi lagi dengan sigma CTR, setelah ketemu dikali 1 juta, dan hasilnya pada langkah ke-9 yakni 3,034. Selanjutnya tahap analisis. Nah, di sini ada tahap analisis yang
diterapkan menggunakan CRA, defek berat rokok tingkat tidak sesuai standar. Nah, di sini berat rokok tidak sesuai dengan standar karena spesifikasi berat rokok melebihi atau kurang dari batas standar yang ditentukan. Berdasarkan hasil analisis RCA terdapat akar permasalahan, yaitu komposisi rokok terlalu padat dan terlalu sedikit. Selain itu, karena kelalaian proses inspeksi RAW material tembakau dan belum adanya alat bantu untuk menjemput tembakau dengan baku, karena proses pelintingan masih menggunakan faktor filling kerja. Tahap improve dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam rangka mengoptimisasikan proses. Dalam tahap ini akan diberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan hasil analisis diagram lokasi kapabilitas proses root cause analysis, usulan rekomendasi perbaikan untuk defek variabel dan atribut. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Penentuan CTR dari produk rokok SKTBL dilakukan melalui analisis Pareto dari 26 defek atau kecacatan. Dari hasil Pareto yang didapatkan yaitu 6 defek. Tapi yang saya jelaskan hanya 1 defek. Terus yang kedua, CTR, yaitu berat rokok per 50 batang rokok sebesar 25,55%. Yang ketiga, besarnya nilai sigma dari masing-masing CTR berdasarkan perhitungan DPMO adalah untuk CTQ berat rokok per 50 batang dalam gram. Level sigmanya yakni tadi yang sudah dirumuskan sebesar 3,034. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.